Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu hal penting atau satu berita penting dalam gereja Katolik, yakni Uskup Paskalis Bruno Syukur OFM telah mengajukan penolakan kepada Paus Fransiskus untuk diangkat menjadi kardinal baru, dan Bapak Suci telah menerima penolakan itu. Para sahabatku terkasih, kita ketahui bersama bahwa belakangan ini Takhta Suci Vatikan melalui Bapak Suci telah menghunjuk Uskup Bogor, yakni Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, sebagai kardinal yang baru. Tapi apa yang terjadi? Kita mendapat berita bahwa Uskup Paskalis Bruno Syukur mengajukan penolakan kepada Paus Fransiskus untuk diangkat menjadi kardinal yang baru. Para sahabatku terkasih, sebelum kita melihat berita ini, kemudian saya akan memberikan beberapa komentar. Terlebih dahulu saya beri sedikit gambaran tentang apa itu kardinal atau siapakah kardinal itu. Kata kardinal berasal dari kata bahasa Latin dari kata cardo yang berarti engsel, poros, utama atau kepala. Inilah arti kata kardinal dalam bahasa Latin. Kardinal diangkat oleh Paus untuk menjadi rekan kerja atau pembantunya. Dan selain itu, kardinal ini juga akan ikut di dalam konklav, berhak memilih dan dipilih menjadi paus. Itulah kira-kira gambaran tentang kardinal supaya kita bisa masuk di dalam topik ini. Nah, para sahabatku terkasih, mari kita lihat beritanya. Nanti saya akan memberikan beberapa komentar penting atas berita yang kita dapat atau yang kita dengar ini. Dikutip dari katolikana.com, Uskup Bogor yakni Monsinyur Paskalis Bruno Syukur OFM yang sedianya bakal diangkat oleh Paus Fransiskus sebagai kardinal baru dari Indonesia menolak pengangkatannya sebagai kardinal. Kabar ini dikonfirmasi oleh Direktur Kantor Pers Takhta Suci, Matteo Bruni, pada hari Selasa malam tanggal 22 Oktober 2024 waktu Vatikan. Bruni mengatakan bahwa uskup yang berusia 62 tahun tersebut sudah menyatakan penolakannya secara langsung kepada Paus Fransiskus. Monsinyur Paskalis mengajukan untuk tidak diangkat menjadi kardinal karena ia merasa, pertama, ingin lebih bertumbuh lagi dalam kehidupan imamatnya. Yang kedua, ingin bertumbuh lagi dalam pelayanannya kepada gereja. Kemudian yang ketiga, beliau masih ingin bertumbuh lagi dalam pelayanannya kepada umat Allah. Kita lanjut. Ia memilih melanjutkan pertumbuhan pribadinya dalam pelayanannya kepada gereja dan kepada umat Tuhan. Penolakan tersebut berasal dari keinginannya untuk semakin memperdalam kehidupan imamatnya, sebut Bruni. Paus Fransiskus juga telah menerima permintaan Monsinyur Paskalis yang memohon untuk tidak diangkat menjadi kardinal pada konsistori mendatang. Barangkali kita bertanya, apa itu konsistori? Konsistori adalah pertemuan resmi Dewan Kardinal dengan Bapak Suci atau Paus. Bapak Suci pun dikabarkan berkenan untuk mengabulkan permintaan Uskup Bogor tersebut. Maka jumlah kardinal yang menerima bireta merah itu adalah topi persegi dengan 3 atau 4 puncak yang dikenakan oleh kardinal sebagai lambang jabatannya.
Dalam konsistori bulan Desember mendatang akan berkurang menjadi 20 orang. Tidak lagi 21 orang. Karena Monsinyur Pascalis sudah mengundurkan diri sebagai calon kardinal yang baru. Para sahabatku terkasih, kejadian ini bukan baru pertama kali ini terjadi. Jadi kita tidak usah bingung, tidak usah heran bahwa hal ini bukan baru pertama kali terjadi. Ketika seorang calon kardinal meminta untuk tidak diangkat menjadi kardinal. 2 tahun yang lalu, Paus Fransiskus pernah menerima permintaan uskup Belgia, yakni Monsinyur Lucas van Looy, untuk tidak diangkat menjadi kardinal. Saat ini gereja Katolik memiliki 235 orang kardinal di seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia ini ada 235 orang kardinal. Selanjutnya para sahabatku terkasih, dari jumlah tersebut 122 kardinal diantaranya berstatus sebagai kardinal elektor. Mungkin kita bertanya, apa itu kardinal elektor? Kardinal elektor adalah para kardinal yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam konklav untuk paus yang baru. Artinya 122 orang kardinal ini berhak mengikuti konklav dan di sana mereka berhak dipilih dan memilih paus yang baru. Jadi dirinya bersedia untuk dipilih menjadi paus dan dia juga saat itu berhak memilih paus yang baru. Nah, kita ketahui bersama bahwa ada syaratnya seorang kardinal itu terlibat atau ikut di dalam konklav. Kalau kardinal itu berusia 80 tahun ke atas, maka kardinal itu tidak lagi ikut dalam pemilihan paus yang baru. Tapi ketika seorang kardinal itu masih berusia di bawah 80 tahun, maka beliau berhak untuk ikut di dalam konklav itu. Para sahabatku terkasih, semestinya di bulan Desember mendatang jumlah kardinal akan bertambah menjadi 256 orang. Dengan 141 orang diantaranya sebagai kardinal elektor. Akan tetapi dengan keputusan Monsinyur Pascalis yang telah mendapat persetujuan paus, maka jumlah kardinal setelah konsistori mendatang menjadi 255 orang dan 140 orang diantaranya menjadi kardinal elektor. Para sahabatku terkasih, pengangkatan seorang kardinal merupakan hak prerogatif paus. Jadi pengangkatan kardinal itu adalah hak prerogatif paus. Jadi tanpa intervensi dari siapapun. Paus memiliki hak mutlak untuk mengangkat seorang kardinal yang baru. Karena itu, hanya paus pula yang memiliki kewenangan untuk mengurungkan pengangkatan itu. Misalnya atas permintaan calon kardinal seperti Monsinyur Pascalis, atau menolak pengunduran diri atau memberhentikan seorang kardinal dari jabatan karena suatu sebab. Karena tadi hak prerogatif. Seseorang yang diangkat sebagai kardinal tidak harus selalu menjabat sebagai uskup sebelumnya. Ini hal yang menarik. Pengangkatan seorang tokoh gereja menjadi kardinal tidak melalui proses ritual tahbisan. Misalnya, Paus Fransiskus mengangkat Timothy, seorang pastor Dominikan asal Inggris, menjadi seorang kardinal. Juga dalam setiap negara tidak harus selalu satu jumlah kardinalnya. Bisa satu, tetapi juga bisa lebih dari satu. Jabatan kardinal bukan terjadi karena tahbisan, melainkan semata-mata karena diangkat oleh paus, karena berbagai alasan yang hanya paus sendiri yang tahu. Karena sekali lagi kembali ke hak prerogatif, tentu ini menyangkut kebutuhan gereja. Tidak seperti uskup
Sekali lagi, tidak seperti uskup yang ada masa pensiunnya, yakni setelah usia 75 tahun. Kardinal tidak mengenal masa pensiun. Jadi seorang uskup itu ketika sampai usia 75 tahun maka akan pensiun. Sementara kardinal tidak ada masa pensiunnya, alias posisi itu melekat seumur hidup. Ini sesuatu yang unik dan menarik yang kita temukan dalam diri kardinal. Nah, para sahabatku terkasih, dengan dikabulkannya permintaan Monsinyur Pascalis itu, jumlah kardinal di Indonesia tidak jadi bertambah menjadi 4. Seandainya tadi Monsinyur Pascalis bersedia, maka kardinal dari Indonesia sudah berjumlah 4 orang. Kardinal Indonesia tetap 3 orang. 2 masih hidup dan 1 diantaranya sudah meninggal dunia. Kardinal Indonesia yang sudah meninggal dunia adalah kardinal pertama, yakni Monsinyur Justinus. Beliau adalah Imam Projo kelahiran Yogyakarta pada tanggal 2 November 1914. Ia diangkat menjadi kardinal oleh Paus Paulus yang ke-6 pada tanggal 26 Juni 1967 saat menjabat sebagai Uskup Agung Semarang. Kardinal Justinus tutup usia pada tahun 1994. Selanjutnya kardinal kedua dari Indonesia adalah Monsinyur Julius Dharma Atmaja Serikat Yesus. Imam Jesuit ini lahir di Muntilan, Jawa Tengah pada 20 Desember 1934. Ia pernah menduduki takhta episkopal di Keuskupan Agung Semarang dan Keuskupan Agung Jakarta. Pada tanggal 26 November 1994, Paus Yohanes Paulus yang kedua mengangkatnya menjadi kardinal saat ia masih bertakhta sebagai Uskup Agung Semarang. Lantas pada tahun 1996, Kardinal Julius dipindah tugaskan untuk menjadi Uskup Agung Jakarta. Kardinal Julius yang pernah menjadi provinsial Serikat Yesus di Indonesia juga pernah ambil bagian dalam konklav pada tahun 2005 yang memilih Kardinal Joseph Ratzinger menjadi paus baru dengan nama Paus Benediktus yang ke-16. Setelah purna tugas sebagai Uskup Agung Jakarta pada tahun 2010, Kardinal Julius kini menghabiskan masa tuanya di Girisonta, rumah pensiun bagi para pastor Jesuit. Selanjutnya, kardinal yang ketiga dari Indonesia adalah Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo. Imam diosesan dari Keuskupan Agung Semarang ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 9 Juni 1950. Kardinal Suharyo diangkat menjadi kardinal oleh Paus Fransiskus pada tanggal 5 Oktober 2019. Baru-baru ini, belum lama. Sama seperti pendahulunya, Kardinal Suharyo juga pernah menduduki takhta episkopal di Keuskupan Agung Semarang dan Keuskupan Agung Jakarta. Ia diangkat menjadi Uskup Agung Semarang pada tahun 1997 untuk menggantikan Kardinal Julius yang berpindah tugas ke Jakarta. Pada 2010, lagi-lagi ia ditugaskan untuk menduduki kursi Uskup Agung Jakarta. Selanjutnya, inilah kira-kira berita tentang 3 orang kardinal yang berasal dari Indonesia. Dan sebenarnya hampir 4. Tapi karena Monsinyur Pascalis mengundurkan diri untuk diangkat menjadi kardinal, maka kardinal dari Indonesia masih tetap berjumlah 3 orang. Nah, para sahabatku terkasih, itulah kira-kira berita tentang penolakan Monsinyur Pascalis untuk diangkat menjadi seorang kardinal baru dari Indonesia. Nah, sekarang beberapa komentar penting saya sampaikan. Pertama,
Pengunduran diri Uskup Bogor, Monsinyur Paskalis Bruno Syukur untuk menjadi kardinal yang baru, ini adalah hal biasa dalam gereja Katolik. Jadi hal ini jangan membuat kita heran, tetapi ini merupakan hal yang biasa. Bahkan pengangkatan seorang uskup pun sebelum ditahbiskan menjadi uskup, calon atau kandidat tersebut ditanya dulu kesediaannya. Apakah beliau bersedia atau tidak? Seandainya beliau menyatakan saya tidak bersedia, maka akan dilakukan penjaringan atau melihat calon uskup yang baru. Kalau dinyatakan bersedia, baru ditabiskan menjadi uskup. Demikian juga untuk menjadi seorang paus dalam gereja Katolik. Setelah konklav itu, pemilihan seorang kandidat sudah selesai, maka kandidat itu akan ditanya terlebih dahulu sebelum secara resmi diumumkan menjadi paus. Kalau beliau menyatakan bahwa saya belum bersedia, maka konklav harus dimulai lagi. Jadi hal ini bukan hal baru lagi di dalam gereja Katolik. Kedua, apa yang dilakukan oleh beliau ini adalah sebuah ungkapan kerendahan hati sebagai seorang Katolik. Jadi seorang beriman Katolik itu harus selalu rendah hati kapan dan dimanapun berada. Apa yang ditunjukkan oleh beliau ini adalah sebuah ungkapan kerendahan hati. Beliau melihat, menimbang bahwa tugas itu bukan tugas yang asal-asalan. Dan beliau lebih memilih untuk tidak mengambil tugas ini karena permenungan refleksi tertentu. Dan ini sekali lagi sebuah teladan, sebuah ungkapan kerendahan hati yang begitu mendalam yang ditunjukkan oleh Monsinyur Paskalis kepada kita selaku umat beriman Katolik. Jadi kita selaku umat beriman Katolik itu tidak diminta untuk ugal-ugalan. Akulah, kalau boleh akulah. Itu tidak ada di dalam gereja Katolik. Dan ini sudah ditunjukkan secara real, secara nyata oleh Monsinyur Paskalis atau Uskup Paskalis. Kemudian hal yang ketiga, apa yang terjadi ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam gereja Katolik itu tidak ada yang namanya haus akan jabatan ataupun posisi. Dan ini sudah pernah saya bahas, saya pernah singgung dalam konten sebelumnya. Di dalam gereja Katolik tidak akan ada perebutan posisi, perebutan jabatan. Itu tidak akan kita temukan. Karena apa? Di sini yang ada adalah pelayanan. Di sini yang ada adalah pelayanan. Maka yang namanya haus akan jabatan, haus akan posisi, itu tidak akan terjadi. Kalau Monsinyur Paskalis ini haus akan posisi, akan jabatan yang baru, maka beliau pasti sudah menerimanya. Tetapi beliau atau di dalam gereja Katolik itu tidak ada yang namanya haus akan jabatan, haus akan posisi, maka Monsinyur Paskalis memilih yang terbaik. Kemudian hal yang keempat, karena menjadi pemimpin di dalam gereja Katolik berarti menjadi pelayan. Menjadi pemimpin di dalam gereja Katolik itu adalah sebuah pelayanan, panggilan untuk pelayanan. Maka tidak ada di sana seperti poin yang ketiga tadi, tidak ada orang berebut jabatan. Orang haus akan posisi atau kedudukan, itu tidak akan kita temukan di dalam gereja Katolik. Nah, selain itu di kalangan umat beriman Katolik sendiri pun ketika dihunjuk menjadi pengurus gereja pun orang tidak langsung mengatakan oh oke, akulah. Itu tidak akan kita temukan di dalam gereja Katolik. Tapi yang ada adalah penolakan. Karena merasa diri tidak pantas untuk tugas itu, merasa diri tidak layak untuk tugas mulia itu, maka orang lebih memilih untuk menolak. Tetapi ketika dipercayakan, maka itu akan ditanggung-jawabi tugas itu dengan baik. Hal kelima, bagi yang tidak memahami hal ini, tidak usah memberi komentar yang tidak-tidak. Karena kita lihat belakangan ini banyak orang bermunculan memberikan komentar yang tidak-tidak tentang gereja Katolik. Sebenarnya dia sendiri tidak paham, tidak tahu tentang ajaran gereja Katolik, tetapi sok-sok tahu, sok pandai, sok pintar, sok hebat, memberikan komentar tentang gereja Katolik, tentang ajaran-ajaran iman gereja Katolik. Padahalnya dia sendiri tidak
tahu, tidak paham apa-apa tentang ajaran iman gereja Katolik. Maka untuk poin ini, berita yang sangat penting ini, saya berharap, saya langsung berpesan saja kepada orang yang punya kebiasaan untuk mengomentari ajaran iman orang. Anda lebih bagus tidak usah komentar daripada Anda komentar memalukan diri Anda sendiri, karena Anda sama sekali tidak paham apa-apa tentang ajaran iman gereja Katolik atau apa yang dihidupi oleh gereja Katolik. Karena belakangan ini sudah banyak kita lihat. Jadi cukup itu yang terjadi. Anda yang punya keinginan untuk memberi komentar, apalagi Anda yang tidak tahu apa-apa tentang ini, lebih bagus Anda menghentikan niat Anda itu. Demikianlah para sahabatku terkasih, berita yang sangat penting ini untuk kita, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.